Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan pimpin kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh datang diperlengkapi Tuhan lebih lagi. Kami siap Tuhan, Kau pakai kami dan kami persiapkan diri kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan.
akan bangkit bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku adalah Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau sudah menjadikan kehidupan kami berharga di hadapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berikan diri kami untuk melayani Engkau. Tuhan, pakai kami Tuhan, lebih lagi. Tuhan akan perlengkapi kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kalau Engkau memakai kami, Engkau memperlengkapi kami. Dan Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan puji tinggikan nama Engkau. Biarlah kasih-Mu boleh beracara pada pagi hari ini.
Tuhan berkati hamba-hambamu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan mengajar kepada kami untuk lebih lagi kami dimampukan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Ya, terlebih dahulu saya akan menyapa Shalom. Shalom, ya. Bagikan sukacita tos kanan kiri, depan belakang dengan teman-teman kita. Haleluya, kita diberkati Tuhan. Ya, sebelumnya saya mengingatkan kembali kalau ada yang belum daftar ulang, silakan daftar ulang di depan supaya bisa tahu daftar hadir pada yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Gideon, Bu Gideon dan Bu Evi yang mendukung acara pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan pujikan bangkit, serukan nama Yesus. Semua siap untuk menyerukan nama Yesus? Katakan amin. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Mana ada yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana ada yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana ada yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu, bapak, ibu. Saya kasih Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mohon Ibu Evi untuk pimpin di dalam doa.
Ya, kita sebelum memberi persembahan, kita akan siapkan persembahan kita lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di sini saya melihat ada beberapa Bapak juga ya. Baik, kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapak yang kami kenal, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Wanita Betel Indonesia wilayah Selatan 1 Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami persembahkan menjadi satu hal yang sungguh sangat berguna dan bermanfaat bagi WBI di wilayah Selatan 1 ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Taruh hikmat buat seluruh pengurus yang ada sehingga dapat mengelolanya dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan WBI di wilayah Selatan 1 ini akan semakin indah, semakin banyak hal dikerjakan, menjadi dampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkati juga seluruh WBI yang akan melayani dalam persembahan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Persiapkan diri kita untuk lebih lagi dipakai Tuhan ya. Kita persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kita katakan pada Tuhan bahwa kita akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
lagi ibu-ibu. Melayani mengasihi Tuhan, melayani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan ku tetap, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota sekali lagi janji Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan melayanimu Tuhan. Terima kasih menjadi hamba-hambamu, menjadi Tuhan pelayan-pelayanmu. Terima kasih untuk anugerahmu yang memperlengkapi kami. Terima kasih untuk anugerahmu yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk anugerah dan urapanmu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bersama para ibu dan para wanita yang mengasihi Tuhan ini, kami bersyukur punya kesempatan waktu berkumpul dan belajar bersama dalam melayani Tuhan secara lebih baik lagi. Terpuji namamu, kami terus menantikan dan telah menerima urapan daripada Roh Kudus yang membuat kami pintar, penuh hikmat, mengerti semua yang dibagikan untuk kami praktekkan memuliakan namanya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ibu bersama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Selamat siang Ibu, para wanita terkasih, shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa kumpul, bisa belajar bersama. Tentu kita mengucapkan terima kasih lebih dulu yang pertama kepada Ibu Evi ya. Saya ditugasi dari Ibu Evi P2W, mestinya bersama dengan Sige, sudah sempat 2 kali pertemuan di Baradaya dan di Solo. Ini pertemuan ketiga saya berbagi dengan para ibu-ibu, dengan para wanita tentang membuat khotbah yang sederhana. Ya, dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemimpin pelayanan di Korwil ya, Selatan 1, para wanita, Ibu Evelyn Rina dan kawan-kawan yang lain. Baik, kita langsung saja. Jadi saya dikasih waktu kok banyak sekali ya, 200 menit sampai jam 12. Tapi menurut saya nggak usah lama-lama, saudara. Jadi usul saya panitia bagian makan siap-siap maju ya, 30 menit ya. Oh ada praktek, oh saya belum dikasih tahu tentang prakteknya, sudah ada ya. Oke, baik. Kalau ada yang praktek khotbah sudah ditunjuk, saya belum tahu, silahkan menyiapkan diri. Kalau ada praktek 200 menit menjadi logis ya. Kalau sama saya mungkin kita bisa selesai mungkin setengah 12 paling lama. Baik, simple tapi penting karena ini kan kita melayani bersama-sama ya, ibu-ibu, para wanita di gereja. Baik, jadi sharing hari ini tentang bagaimana membuat khotbah sederhana. Seharusnya kalau di kelas teologi ini ilmu besarnya namanya ilmu homiletika, ilmu menyampaikan khotbah.
Tapi saudara, kalau pas saya lihat waktu saya ngajar ini, biasanya homiletika itu dibagi dari dua hal. Yang pertama, A, bagaimana membuat khotbahnya dulu, lalu yang B, bagaimana menyampaikan khotbah. Kalau di pengalaman yang saya lihat, kalau asal kita sudah buat khotbahnya itu benar, baik, bagus, maka menyampaikan khotbah itu tinggal sebuah latihan jam terbang. Semakin lama menyampaikan khotbah, lama-lama tambah pinter ngomongnya, tambah pinter cari ilustrasinya, tambah pinter menyeberangkan kebenaran, tapi sebetulnya semua dimulai dari membuat khotbah dulu. Jadi khotbahnya itu sebetulnya dasar yang penting untuk persiapan kita. Baik, saudara-saudara, kita lihat materi ini, nanti materi akan dibagikan di grup juga ya. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2a, sederhana saja, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius dengan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Jadi ini bagi setiap kita orang Kristen, apalagi para pemimpin Kristen ya, wanita Kristen yang memimpin, sige, ibu gembala, pengurus, ya mestinya bisa memang mempersiapkan diri menjadi pemberita firman, saudara. Tentunya dalam konteks non formal, waktu kita sharing bisa, tapi khususnya juga dalam konteks formal, saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita diarahkan tentang firman Tuhan, kita bisa mempersiapkan diri dan kemudian memberitakan dengan baik, entah itu waktunya baik ataupun tidak baik, kita perlu belajar menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini langsung saja, kalau begitu saudara-saudara, kalau kita harus menyampaikan firman Tuhan, yang mana saudara dalam kepentingan kita hari ini itu berhubungan dengan menyusun khotbah, saudara, kalau gitu bagaimana menyusun khotbah yang baik dan benar. Jadi sebelum kita khotbah selalu memikirkan susunan khotbahnya dulu. Nah, saudara, dalam sharing saya mencoba sederhana sekali ya. Kalau di kelas biasanya saya bawakan selama 16 kali pertemuan, saudara, tapi saya tahu ini bukan kelas yang seperti di STT, ini sesuatu yang sederhana saja. Jadi yang pertama, kalau mau menyusun khotbah yang baik dan benar, itu harus tahu yang namanya bentuk-bentuk khotbah lebih dulu. Bentuk-bentuk khotbah. Katakan bersama, bentuk-bentuk khotbah. Katakan 2, 3, bentuk-bentuk khotbah. Jadi kalau berbagi ilmu, ibu-ibu perlu nangkap yang pertama bentuk khotbah dulu. Orang kalau khotbah itu ada bentuknya. Orang kalau khotbah itu saudara ada modelnya. Saudara, hari ini yang paling umum saudara, dan itu memang mungkin mendasar sekali, ada 3 bentuk khotbah. Ada 3. Yang pertama ada khotbah yang namanya khotbah topikal. Katakan topikal, 2, 3, topikal. Ya, jadi topikal itu khotbah seperti apa toh Ibu? Topikal itu khotbah yang membahas satu topik tertentu. Jadi Ibu entah di WBI, entah di umum ketika khotbah lalu mau membahas satu topik tertentu, misalnya ya topik mau membahas doa, mau membahas perpuluhan, membahas menabur dan menuai, atau topik tentang keluarga, topik peperangan rohani, ada banyak topik saudara, ibu-ibu bisa sampaikan sebagai khotbah. Dan kalau ibu mengambil satu topik saja, maka bentuk khotbahnya ibu-ibu namanya khotbah apa? Katakan 2, 3, topikal. Jadi topikal itu gampangnya ya khotbah pakai topik ya. Saudara, ciri khasnya biasanya ya, ciri khasnya khotbah topikal itu biasanya pakai banyak ayat dari seluruh Alkitab untuk menyusun argumen atau menyusun kebenaran. Jadi orang kalau khotbah itu memang sebetulnya bukan pekerjaan gampang ya. Saya sendiri kalau sekarang walaupun sudah 24 tahun mungkin jadi gembala dan terbiasa nyusun khotbah, minimal saudara sekalian ya, saya butuh kira-kira 1 mingguan lah, 3-4 hari, biasanya pagi hari untuk merenungkan khotbah, noto khotbah. Memang karena ini memang mohon maaf ya, pakai otak. Kita pakai logika, jadi kita bukan sekedar pokoknya roh Tuhan mau ngomong apa, ayatnya apa lalu nunjuk ya,
Jangan seperti itu. Kita ini khotbah harus khotbah dengan tanggung jawab. Yang setuju katakan amin ya. Nah, khotbah tanggung jawab itu memang harus belajar. Nah, minimal Ibu, kita pertama khotbah topikal, ya cirinya biasanya pakai banyak ayat dari seluruh Alkitab. Jadi kalau topikal itu Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu bisa menjadi sumber ayatnya untuk menyusun argumen kebenaran. Maka karena pakai seluruh ayat-ayat di Alkitab, saudara sekalian, biasanya kita pakai alat persiapan, ya, alat untuk kerja, alat untuk menyusun khotbah ini namanya Alkitab, atau ibu-ibu mungkin tahu dulu zaman dulu ada buku lama namanya konkordansi. Berapa banyak yang pernah tahu konkordansi? Boleh lambe-lambe tangan, oke ya. Sebagian besar tahu, ya. Konkordansi itu mungkin kalau di menu Alkitab kita yang di HP sekarang itu sebetulnya adalah menu untuk mencari kata-kata tertentu. Kalau dulu kita pakai buku konkordansi, jadi umpamanya cari kata doa, ya, huruf D, O, A, lalu itu kata-kata doa itu ada di ayat mana toh? Ada di ini, ada kayak daftarnya, betul ya ibu-ibu? Tapi sekarang kita pakai handphone saja lebih enak, search kata doa, ya, atau search cari kata perpuluhan, search cari kata peperangan, pakai menu-menu di dalam sini, ya. Sudah tahu caranya? Sudah ya, mantuk-mantuk ya. Berarti ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Yang belum tahu tolong tanya sama yang sudah tahu, mungkin begitu. Enggak ya, jadi ibu-ibu kalau punya aplikasi Alkitab ya biasanya ada menu itu pencarian atau menu search. Itu paling gampang untuk cari ayat-ayat yang berhubungan dengan topik-topiknya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu mau bicara tentang keluarga ya, atau mungkin kelingan, kok ada ayat yang pernah aku ingat ya, bumi menceritakan seluruh kemuliaan Tuhan. Nah, Anda kalau nggak ingat ayat itu gampang tahu sekarang ya, tinggal search kata bumi lalu cek ada di ayat mana. Oh, ayat ini, saudara. Itu untuk menolong kita menyusun khotbah model atau bentuk pertama, namanya bentuk topikal. Ya, jadi kita perlu menangkap dulu bentuk-bentuknya. Dua, ada khotbah bentuk kedua namanya khotbah tekstual. Tekstual itu dibangun atau khotbah yang dibangun dari teks Alkitab. Jadi Alkitab itu kan ada banyak ayat-ayatnya ya. Kita nyebut ayatnya itu teks. Teks ya. Khotbah yang dibangun dari teks Alkitab yang tertentu, yang biasanya cirinya itu ayatnya berurutan ya, berurutan ya. Ciri khasnya, lebih lagi ciri khasnya, kalau tekstual itu ciri khasnya biasanya cuma 1 sampai 2 teks saja ya. Ayat Alkitab, kalau itu 2 teks ya berarti ayat Alkitab yang ada urutannya, bukan ayat yang 1 diambil sini lalu 1 diambil di sebelah sana, bukan, tapi urutan. Contohnya, kalau kita paling terkenal kan kita bisa membangun khotbah dari 1 ayat. Itu namanya khotbah tekstual. Contohnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang terkenal banget ya. Kira-kira bunyinya apa Ibu? Kata kuncinya mengucap syukur. Kita ucapkan 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari 1 ayat itu kita bisa bikin khotbah. Nanti bisa praktek ya. Gampang-gampang itu contoh khotbah tekstual ya. Atau 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Sudah bisa jadi 1 khotbah sebetulnya ya. Nanti bagaimana mengembangkan khotbah kita lihat caranya, tapi kalau khotbah asalnya dari 1 atau 2 ayat yang berurutan itu namanya khotbah apa? Katakan 2, 3 tekstual. Alat persiapannya agak lebih banyak ya. Alat persiapan menciptakan khotbah tekstual itu yang pasti memang Alkitab. Ya. Lalu kedua kalau mau pakai konkordansi ya tetap bisa sebetulnya. Tapi mungkin biasanya kalau saya suka membanding-bandingkan ayat. Walaupun ada lagu ojo dibanding-bandingke. Tapi kalau ayat Alkitab kenapa kita banding-bandingkan? Supaya kita dapat pemahaman yang lebih jelas. Supaya lebih mudeng, lebih
dong. Makanya usul saya kita pakai Alkitab terjemahan lain. Contohnya ya, selain Alkitab bahasa Indonesia kita ini kan terbitan 1974 ya. Setahun atau 2 tahun lalu sudah terbit Alkitab LAI versi kedua. LAI. Nah, kalau Anda punya di handphone Anda bagus. Lalu bisa ada Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Atau kalau bahasa Indonesia lagi ada FAYH itu Alkitab Firman Allah yang hidup. Jadi memang kalau orang mau nyiapkan khotbah itu memang perlu sedikit kerja keras ya, banding-bandingkan ayat itu ya. Dalam bahasa Jawa bunyinya pripun ya. Kalau rodok pinter Inggris, tambahkan Alkitab bahasa Inggris. Ya AKJV itu King James Version, ISV itu International Standard Version, MSG itu The Message. Coba kok kowe pinter men ora pinter kabeh wis ana ning handphone. Ya, cuma kita itu harus rajin ngecek versi-versi. Jadi Anda mau cari terjemahan versi apa, Google aja, Mbah Google sudah mengeluarkan semua. Jadi dan beberapa ayat Alkitab itu memang menjadi sesuatu yang indah ketika kita membandingkan terjemahan. Salah satu nih yang paling mengagumkan saya, contohnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Bunyinya kalau bahasa Indonesia, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Satu kali saya membaca dalam bahasa Jawa dan membaca bahasa Jawa itu senang sekali. Karena Alkitab ketika berkata tetapi kamu akan menerima kuasa, bahasa Jawanya keren. Nanging kowe bakal nompo kasekten. Wah, aku nek baca itu langsung rasanya marem ya. Ya butur ya kalau di desa, nanging, bayangin kita khotbah di desa. Nanging kowe bakal nompo kasekten. Wah itu kalau tambah wayang apa Pak Pangat ya ya. Itu kan membaca itu kan adegannya adegan luar biasa. Betul enggak Bapak Ibu ya? Jadi itulah kepentingan kita membandingkan versi-versi Alkitab. Ini hal-hal yang sederhana. Jadi tekstual. Nah, bentuk ketiga ada bentuk yang namanya expository. Expository itu apa? Expository adalah khotbah yang dibangun dari banyak teks Alkitab tertentu yang biasanya berurutan. Nah, Ibu kalau Anda bayangkan banyak teks Alkitab tertentu yang berurutan, biasanya terjemahnya gampang itu satu perikop. Ya, jadi Alkitab kita, LAI udah menolong, Alkitab kita dibagi perikop ya. Jadi beberapa ayat berurutan jadi satu, dikasih judul, itu namanya satu perikop. Nah Ibu, expository, ciri gampangnya ya, itu ciri, biasanya khotbahnya dibangun dari teks Alkitab tertentu, ya banyak teks Alkitab tapi berurutan ya. Jadi sekali lagi ciri khasnya adalah memakai banyak ayat Alkitab yang berurutan, biasanya satu perikop. Kebenaran atau argumen dari ciri khotbah ekspositori ini disusun dari ayat-ayat dalam satu perikop. Jadi menemukan kebenaran yang dikhotbahkan itu betul-betul dari satu perikop utuh ya. Jadi dan itu kemudian yang dikerjakan itu namanya diekspos. Diekspos itu artinya diungkapkan, saudara-saudara. Makanya bentuk khotbahnya namanya khotbah ekspositori karena ada diekspos, ada diungkapkan ya. Nah, alat persiapannya juga hampir sama, maksudnya alat persiapan khotbahnya pakai Alkitab ya, pakai konkordansi Alkitab ya. Lalu Alkitab terjemahan lain juga iya saudara seperti tadi yang sudah saya ceritakan di bagian kedua. Jadi sebelum kita membuat khotbah yang baik selalu mengingat saya ini hari ini mau khotbah bentuk apa ya? Bentuk topikalkah, bentuk tekstualkah atau bentuk expositori. Kalau ibu-ibu udah ngerti mau khotbah kira-kira seperti apa, ibu-ibu sudah
menyelesaikan bagian pertama dari persiapan khotbah ya. Jadi kalau umpamanya ya ini selalu akan bergantian antara tiga ini ya ibu-ibu. Jadi mungkin ibu-ibu dipanggil ke satu tempat atau WPI ibu-ibu punya tema tolong khotbah tentang keluarga ya. Maka logika begitu dikasih tema tentang keluarga, logikanya kita khotbah paling sering bentuknya apa Ibu? Topikal. Karena sudah ada tema atau topik tentang keluarga, kita khotbah tentang keluarga. Nah ayatnya nanti bisa diambil dari banyak tempat. Nah sekarang setelah tahu bentuk khotbahnya, sekarang cara menyusun khotbah. Nah ini juga tantangan berikutnya. Nah Ibu biasanya kalau cara menyusun khotbah, saya sendiri sejak zaman dulu diajari Pak Erastus Sabdono, saya pakai kerangka khotbah seperti ini ya. Kerangka khotbah itu ada empat hal besar ya. Kalau noto khotbah itu pertama ya, biasanya kalau zaman dulu saya masih pakai kertas ya Ibu ya. Saya tulisi judul atau tema ya. Lalu bawahnya saya tulisi pendahuluan ya. Lalu ketiga saya tulisi tubuh khotbah. Lalu saya agak jarak bawah tulisi kesimpulan. Lalu kalau dulu saya nulis ya. Saya nulis khotbah ya saudara-saudara. Kalau sekarang pakai tablet, pakai alat-alat itu menolong kita untuk menyiapkan khotbah ya. Jadi kerangka khotbah itu pertama Ibu, tiap kali bikin khotbah selalu harus ada 4 ini. Selalu harus ada 4 hal ini ya. Ini 4 kerangka utama Ibu-ibu. Nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Walaupun mungkin katanya FBUFI contoh saya agak complicated, tapi paling tidak sebetulnya menunjukkan perjalanan kerangka. Otak saya nggak jauh-jauh dari ini. Otak saya itu isinya begini, ya saudara. Isinya cuma kalau nyongotbah judulnya apa, pendahuluannya kayak piye, nanti tubuh khotbahnya, tubuh khotbah ini menantangnya lagi di tubuh khotbah. Pokok pikiran satunya piye, pokok pikiran duanya piye, pokok pikiran tiganya piye, dan paling gampang nanti memang kesimpulan. Tapi ini kerangka. Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi sekarang saya masuk dalam cara menyusun khotbah, saya kasih judul namanya pengembangan khotbah. Jadi dengan kerangka yang tadi 4, sekarang kita kembangkan satu demi satu. Siap ya. Sekarang kita kembangkan yang tadi namanya tema atau judul, saudara sekalian ya. Kalau dalam pengalaman tema itu bisa ditentukan ya di awal khotbah atau di akhir pengembangan khotbah. Kok bisa di awal Pak Gideon? Kok bisa di akhir Pak Gideon? Gini, kalau tema atau judul, ibu-ibu kasih judul atau temanya di awal, biasanya karena kita mungkin dikasih tema. Contoh diundang, Bu Lina khotbah, contohnya di WBI Battle Area. Temanya kalau bulan Juni, bulan keluarga ya Bu. Ya. Kalau mohon maaf ya, kalau udah dikasih tema, idealnya ya jangan aku ketoke Roh Kudus ora mimpin lunga ngono. Roh Kudus apa ora wis ana temane. Hormatilah yang undang Anda, kira-kira gitu ya Saudara. Kecuali yang tuan rumah bilang, silahkan Anda pakai tema tertentu, silahkan bebas ya. Ya udah kita ngalir ya. Biasanya saya juga tanya kalau diundang khotbah di sini, temanya apa? Temanya ini Pak, tapi kadang-kadang beberapa gereja ngasih catatan. Tapi kalau Bapak pengen sharing yang lain silahkan. Nah di situ saya baru bisa bebas. Tapi kalau mereka udah ngomong temanya keluarga, temanya perpuluhan, temanya doa, temanya peperangan rohani, temanya wanita bijak, temanya wanita spesial pakai telur 2, apa bagaimana gitu. Kalau sudah dikasih tema, berarti kita noto judul atau temanya di bagian depan. Itu pun mungkin tema besar ya, contohnya menjadi wanitanya Tuhan. Itu kan kita umum, betul enggak? Ya, makanya biasanya kalau di tema itu yang kedua biasanya kalimatnya itu pendek saja dan jelas.
dan kemudian menunjukkan arah khotbah. Contohnya kalau dikasih tema besar, wanita kekasih Tuhan, itu kan ketok ngrambiang gitu, betul enggak ibu-ibu ya? Kekasih Tuhan itu seperti apa? Lalu ibu-ibu berdoa menangkap kekasih Tuhan itu wanita yang setia contohnya. Maka Anda bisa mungkin ngasih semacam subtema. Subtema itu berarti tema gede ini apa, lalu sub itu yang ada di bawah ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin wanita yang setia kepada Tuhan. Tapi di khotbah nanti ibu-ibu harus berhasil membuktikan bahwa wanita kekasih Tuhan itu adalah wanita yang setia kepada Tuhan. Harus bisa menceritakan lewat khotbah. Kalau enggak nanti orang yang dengar gini, wanita kekasih Tuhan kok iso hubungannya mbak wanita yang setia kepada Tuhan, ki hubungannya sekondi kan gitu ya. Kita kan apalagi jemaat kan pinter ya nyari ini maksudnya apa di mana. Jadi memang kita perlu belajar menyusun khotbah kita sehingga kita bisa menyeberangkan ide khotbah. Nah, kok tadi Pak Gideon bilang tema atau judul bisa ditaruh di akhir pengembangan khotbah. Itu piye Pak Gideon? Itu mungkin terjadi kalau biasanya ya, kalau kita dapat ayatnya tapi belum tahu judulnya. Bisa enggak ibu-ibu? Bisa ya, contohnya mungkin dapat ayatnya. Ayat wanita itu Amsal berapa tuh? 31 ya, ayat berapa? Ia tertawa akan hari esok ya, dan segala macam ya. Anda menyiapkan khotbah kok diingatkan ini ya ayatnya, terus Anda coba merenungkan dan kemudian menggali khotbah, sudah dapat ya susunan khotbahnya, tapi kok judulnya belum. Enggak apa-apa, itu dikasih terakhir saja, carry saja. Jadi dinamika itu namanya dinamika ya. Ibu bisa memberi judul di depan atau bisa memberi judul di bagian belakang. Tapi judul itu biasanya kalimatnya pendek sama jelas ya. Dan juga menunjukkan arah khotbah sebisa mungkin tentunya ya, karena mungkin pendek dan jelas itu menunjukkan arah khotbah kadang-kadang menjadi sesuatu yang menantang ya. Tapi paling tidak kalau bikin judul khotbah itu mungkin wanita yang setia kepada Kristus ya, 2-3 kalimat ya. Jadi jangan wanita yang setia kepada Kristus dengan menunjukkan kepada kedawan ya. Jangan kepanjangan, pendek-pendek saja, jelas-jelas karena ini adalah judul atau tema. 2, yang gampang-gampang nih, pendahuluan ya. Pengembangan khotbah yang kedua tadi kan setelah kerangkanya judul tema, lalu mengembangkan tentang pendahuluan ya. Pendahuluan itu ibu tahu tujuannya pengantar masuk dalam khotbah ya. Bisa bentuknya macam-macam ya. Ada ayat pembuka, baca ayat lalu menjelaskan ayat pembuka bisa. Atau nomor 2, ilustrasi ya. Ibu-ibu pengen cerita sesuatu ya dan kemudian memberi ilustrasi bisa. Atau kesaksian-kesaksian hidup ibu-ibu atau orang lain juga bisa. Atau pembukaan pendahuluan bisa berupa pertanyaan-pertanyaan pendek yang menggiring pikiran para pendengar kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, biasanya sekali lagi pendek-pendek saja, sekitar 3-5 menit pendahuluan itu, sebab nanti kita akan lebih banyak bekerja di bagian tubuh khotbahnya. Ya, jadi bentuk-bentuk pendahuluan ya, ilustrasi. Mungkin Anda pengen cerita tentang sebuah kebenaran ya, wanita yang diberkati Tuhan karena doanya ya. Kalau saya pernah mendengar cerita tentang keluarga Wesley ya, itu kalau nggak salah ada John Wesley, Charles Wesley, dan ada 7-8 anak di keluarga Wesley. Bapaknya pendeta, tapi kalau menurut yang pernah saya baca, yang ngurusi 7-8 anaknya itu adalah ibunya yang berdoa, ibunya yang mendidik, sehingga dari keluarga Wesley lahir 2-3 hamba Tuhan ya dengan nama belakang Wesley, John Wesley, ya Charles Wesley, ya saudara, dan itu orang-orang hebat pada zamannya. Nah, kita bisa menceritakan cerita itu, ilustrasi itu sebagai pengantar dari khotbah kita. Ya, nah sekarang yang agak lebih
perlu diperhatikan. Mengembangkan yang ketiga sekarang namanya tubuh khotbah ya. Kalau tadi tema, judul, lalu kemudian ada pendahuluan, sekarang ada tubuh khotbahnya ya. Jadi tubuh khotbah itu apa, Ibu-ibu? Terjemahannya sederhana, tubuh khotbah itu nanti adalah penjabaran dari pokok-pokok kebenaran yang ada di dalam teks, maksudnya teks Alkitab ya. Nah, tubuh khotbah itu juga nanti merupakan hasil dari penyelidikan bagian Alkitab. Nah, ini sekarang yang tambahan nih di Selatan satu, di Barat Daya sama di Solo belum saya tambahkan ini ya, saya tambah sekarang. Jadi menyelidiki Alkitab itu perlu diselidiki, ada cara menyelidikinya ya. Contohnya ibu mengambil ya, contohnya mengambil tadi yang paling gampang 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya ya. Jadi kalau kita nyiapkan khotbah, teksnya itu dibaca ya. Kalau pendek mungkin bacanya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali udah beres. Tapi kalau satu perikop bacanya biasanya harus lebih banyak kali ya, bisa 3 kali, 4 kali, 7 kali. Ya, sementara baca itu bukan baca, tapi sambil menemukan pokok-pokok pikiran, itu yang dicari. Ada setiap bacaan itu ada pokok pikirannya toh, ibu-ibu, betul enggak ya? Contohnya seperti Matius 5, Yesus Kristus pengajaran di bukit. Ya, kalau ibu baca, ibu harus baca berkali-kali ya, untuk menemukan pokok pikiran utamanya di sana tuh apa ya. Pokok pikiran utama kira-kira kalau terjemahan saya Matius 5 itu setelah dibaca ya, karena di situ kan ada banyak sekali Matius 5 ya, dimulai dari ucapan bahagia, lalu ada hukum Taurat ya, melawan hukum kasihnya Yesus ya, yang biasanya ada ayat 27 yang berkata, jika engkau melihat seorang wanita ya dan mengingininya, maka kamu sudah berzina. Kalau zaman dulu cuma lihat wanita dan mengingininya, tidak berzina, karena itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu berzina kalau mohon maaf kepegang ya hubungan satu dengan yang lain yang bukan pasangannya. Tapi Yesus di Matius 5 ini contohnya ya, Yesus mengajar baru ngelihat wanita dan menginginkannya dalam pikiran sudah berzina. Maka kira-kira kalau dibaca berkali-kali, ibu akan melihat pokok pikirannya adalah Yesus membandingkan antara hukum Taurat dengan hukum di dalam Tuhan Yesus. Itu kira-kira demikian ya. Pak Gideon kok bisa tahu ya, karena baca ibu-ibu ya. Nah, 2, waktu melakukan penyelidikan Alkitab, temukan hubungan konteks dekat dan konteks jauh dari bagian Alkitab itu ya, dan memang perlu memahami konteks teks tersebut. Jadi konteks itu saudara gini ya, setiap kata dan kalimat itu ada konteksnya. Konteks itu mungkin kalau diucapkan dengan kata sederhana itu ada kayak latar belakangnya begitu, kayak ada latar belakangnya ya. Satu kata dengan konteks berbeda artinya bisa beda. Contohnya kata bisa. Ya. Ular itu berbisa. Artinya ular itu beracun. Ya. Atau mungkin kita ngomong gini, Ibu Rina bisa buat roti. Berarti Ibu Rina beracun. Ya. Tidak ya saudara, konteksnya kan beda, betul ya. Ibu Rina bisa buat roti, artinya dapat. Nah, jadi konteks itu kayak gitu. Di ayat-ayat Alkitab itu ada kayak latar belakangnya, ibu-ibu, ada kayak konteksnya. Nah, itu yang kita kalau membaca perlu memahami. Konteks dekat itu yang gimana Pak Gideon? Konteks dekat itu konteks yang mungkin di atasnya atau di bawahnya yang dekat-dekat, bahasanya gitu.
Kalau konteks jauh itu gimana Pak Gideon? Konteks jauh itu ya konteks ayat yang letaknya jauh-jauh. Contohnya, kalau kita khotbah perpuluhan ibu-ibu, biasanya kita tidak bisa pakai konteks dekat, ya, karena perpuluhan itu kan ada di kitab Kejadian ada perpuluhan, di Maliaki ada perpuluhan, di Matiusnya Yesus ada perpuluhan, di Ibrani ada perpuluhan. Itu kan jaraknya jauh-jauh ya, ibu-ibu, ya, ratusan lembar kalau di Alkitab. Nah itu merupakan konteks jauh. Apakah bisa khotbah perpuluhan? Bisa, tapi konteksnya biasanya ngambil dari ayat Kejadian, ayat Maliaki, ayat di Matius, ayat di Ibrani, atau ayat di Imamat juga ada aturan tentang perpuluhan. Jadi kita perlu melihat konteksnya, dan ketika menemukan konteksnya pahami. Nah Ibu, ya, ini yang paling menantang ya. Jadi Ibu, ya, yang ketiga kalau melakukan penyelidikan Alkitab itu ajukan pertanyaan. Nah biasanya ngajukan pertanyaannya tuh gitu ya. Ya, apa toh yang ada di Alkitab, ya, atau bagaimana, ya, pertanyaan mengapa, pertanyaan di mana, dan usulnya saya adalah pertanyaan itu dijadikan acuan khotbah atau patokan khotbah. Yang mana Ibu perhatikan, kalau nanti dibentuk menjadi kalimat tanya yang untuk nuntun khotbah kita atau mengembangkan khotbah, bunyinya kira-kira seperti ini. Contohnya ya, mengapa kita harus berdoa? Lalu Ibu menjawab, kita harus berdoa karena 1, 2, 3, kan begitu ya. Atau mungkin bagaimana doa yang benar? Ya, Ibu menjawab, doa yang benar adalah titik 2, 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3-nya itu kreativitasnya ibu-ibu ya. Tapi bukan kreativitas yang ngawur, kreativitas yang berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jangan kreativitas yang ngarang dewe. Ini bukan ngarang bebas, ini khotbah ya. Ada dasarnya, ada ayatnya. Lalu ketiga, mungkin kita bicara iman ya, kita bisa mengajukan kalimat pertanyaan. Seperti apa iman yang benar itu ya. Ini kan jadi kalau Anda contohnya mungkin ya mau khotbah lewat apa itu kisahnya Sadrah Mesakh Abednego itu Daniel pasal 3 ya. Mungkin Ibu bisa mengajarkan atau ketemu poin-poin tentang iman yang benar. Ya. Ini contohnya ya Ibu, mungkin semoga Ibu bisa tangkap dengan hati dan pikiran ya. Contohnya iman yang benarnya Sadrah Mesakh Abednego itu adalah iman yang tetap menyembah kepada Tuhan, ya toh. Makanya walaupun patung besar itu didirikan, mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. 2, kalau merenungkan, ini kan Pak Gideon sudah merenungkan ya. Iman yang benar itu seperti apa? Iman yang tetap setia walaupun tidak terjadi mujizat. Biasanya kan kita kadang-kadang berhentinya iman itu harus ada mujizat. Padahal kalau di konteks Sadrah Mesakh dan Abednego, dia sudah bilang, kami diselamatkan dari api atau tidak diselamatkan dari api, kami pokoknya tetap tidak nyembah patung itu. Jadi ada mujizat atau tidak ada mujizat, kami tetap tidak menyembah patung itu. Kita bisa menemukan kebenaran tentang iman. Dan itu kebenaran iman yang hebat, ibu-ibu ya. Jadi, dan kalaupun lewat iman kita diberi mujizat, ya puji Tuhan. Karena Alkitab juga menceritakan, tapi kita bisa membahas tentang iman. Jadi gini ya Ibu ya, di penyelidikan Alkitab tadi, baca teksnya berkali-kali, kemudian lihat konteksnya, kira-kira latar belakang pembicaraan seperti apa, lalu ajukan pertanyaan yang bisa menjadi penuntun buat khotbah kita. Ya pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, saudara-saudara. Nah lanjut. Nah setelah kita menemukan poin-poin ini tadi Ibu, ini yang memang paling menantang di bagian tubuh khotbah. Lalu disusun menjadi tubuh khotbah yang di kerangka tadi adalah bagian nomor 3. Ingat ya tadi kerangkanya ada 4, kerangka awal ada tema dan judul, ada pendahuluan, lalu ada tubuh khotbah, lalu keempat baru kesimpulan. Nomor 3 ini yang paling menantang ya. Nah Ibu kita coba ya. Kita coba pahami ya, cara menyusun tubuh khotbah itu bagaimana ya. Saudara, cara menyusunnya adalah ya kalau umpamanya
ya sebutkan pokok kebenaran teks. Jadi contohnya ya tadi ya, mungkin dari khotbah Daniel pasal yang ketiga tadi ya, Sadrah, Mesakh, Abednego. Mungkin ibu-ibu punya poin tentang seperti apa iman yang benar itu ya. Nah, ibu-ibu sudah menemukan poinnya, yaitu saya membagikannya gini, sebutkan pokok kebenarannya. Jadi contohnya seperti apa iman yang benar itu? Satu, iman yang benar apa? Iman yang benar tetap setia kepada Allah. Contohnya karena Sadrah, Mesakh, dan Abednego tidak mau menyembah patung, hanya mau menyembah Allah. Jadi iman yang benar adalah iman yang tertuju kepada Allah. Itu mungkin di pokok kebenaran itu ibu bisa sebutkan. Ya. Yang kedua, ini kan nyusun khotbahnya ya ibu ya. Lalu ya tulis teks sumber pokok kebenaran. Mungkin Daniel pasal 3 ayat berapa. Atau kalau pas Anda khotbah berarti Anda membacakan ayat itu kepada umat Tuhan. Ketiga, kalau bisa ditambah contoh-contoh lain dari Alkitab. Jadi cerita tentang iman yang hanya menyembah Tuhan itu kan tidak hanya ada di kisah Daniel, betul enggak? Mungkin ada tentang iman yang hanya menyembah Tuhan di ayat-ayat yang lain. Coba ibu-ibu bisa ngasih contoh yang lain enggak tentang ada tokoh yang imannya hanya menyembah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Contoh ibu-ibu, yuk. Selain Daniel, tadi itu ayat Daniel 3, Daniel kenapa? Siapa yang ngomong Daniel, ibu? Gak apa-apa, Daniel kenapa imannya? Ya, tetap menyembah kepada Allah, khususnya mungkin kelihatan waktu dia ini ya, waktu dia di Gua Singa. Oh ya betul, Daniel. Nah itu contoh yang lain tuh ya. Ya jadi contoh yang lain itu ibu bisa cari bagian-bagian lain Alkitab, terima kasih dan menemukannya. Lalu nomor 4, ini cara mengembangkan. Jadi biasanya saya tulis ya, beri contoh aplikasi atau kesaksian ilustrasi untuk memperjelas pokok kebenaran. Ya, oke. Nanti habis ini kita akan segera lihat contoh-contohnya supaya yang dibagikan ini lebih jelas. Tapi ini teknik menyusun tubuh khotbahnya, pokok kebenarannya ditulis, ya teks sumbernya ditulis, ya. Atau kalau pas khotbah berarti diceritakan kepada para pendengar. Nomor 3, bisa tambah contoh dari Alkitab. Contohnya tadi ada iman Daniel, berarti Hakim-Hakim pasal 6 ya kalau nggak salah. Daniel pasal 6 yang Daniel tidak mau menyembah yang bukan Tuhan ya. Itu kan ada dekret presiden 30 hari raja 30 hari tidak boleh menyembah yang lain kecuali raja, tapi Daniel tetap Alkitab menyembah Tuhan sehari 3 kali menghadap Yerusalem sembahyang. Betul ya ibu ya? Lalu nanti di bagian nomor 4 terakhir contoh beri aplikasi kesaksian ilustrasi. Lalu nah ini saya udah siap-siap selesai ya. 4 kesimpulan saudara sekalian, kesimpulan ya. Nah kalau sudah selesai dengan pokok khotbahnya, dalam membentuk khotbahnya bagian terakhir kerangkanya tadi kesimpulan nomor 4 ya. Berupa kalimat pendek dan jelas, merangkum seluruh alur khotbah, dan kemudian kesimpulan itu menutup khotbah dengan tegas ya. Jadi mungkin ya di kesimpulan contoh dari khotbah Daniel tadi ya, bahwa iman yang teguh adalah iman yang menyembah kepada Allah dan iman yang tetap setia walau keadaan apapun yang terjadi. Jadi ketika ibu menyebutkan kesimpulan itu, menutup khotbah, merangkum keseluruhan alur khotbah, juga menutup khotbah dengan tegas. Baik, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini di bagian akhir adalah bahwa membuat khotbah akhirnya perlu memperhatikan bentuk-bentuk dan susunannya. Nah sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Tadi bersama tim media nanti minta tolong mungkin bisa dibukakan dulu yang contoh ya. Khotbah topikal 1 tadi saya sempat kirim ya, mungkin topikal 1 mungkin yang dokumennya nomor 13 angka belakangnya ya, angka 13 ya, topikal 1 ya. Saya sama duduk saja ya ibu ya, jenengan lungguh aku ngadeg terus kesel ya. Ya walaupun biasa tapi terima kasih, minta izin aja ya. Topikal 1 contohnya ya, topikal 1
Judulnya bukan, sebentar ya. Saya kasih judulnya mungkin ya. Ada outline ya. Sorry. Ya. Topikal 1, judulnya kalau di outline itu tulisan judulnya adalah Tuhan membela keluarga bagian kedua. Contohnya ya, silakan ya. Ini ya, oke digedikin Mbak. Jadi, saudara, sekarang saya kalau nyusun khotbah modelnya begini ya. Mungkin agak complicated karena udah bertahun-tahun ya, tapi sebetulnya isinya itu sama. Ya lihat ya, lihat contoh di depan ya. Itu nanti bahan khotbahnya juga, outline khotbahnya boleh dibagikan juga. Jadi biasanya gini, sekarang kalau saya bikin outline khotbahnya, lalu sekarang ada orang-orang yang bikin PPT-nya. Kalau dulu outline khotbah tak gawe dhewe, PPT ini tak gawe dhewe, golek gambar-gambar, kalimat-kalimat, suwi-suwi mumet saudara sekalian. Jadi sekarang saya cari praktis, saya tak buat outline, lalu ada orang-orang yang saya kasih outline ini, dia tinggal mindah, ya masukkan ke PPT, ya sama kemudian cari-cari gambar yang cocok sama outline ini, ya. Tapi tetap kalau bisa belajar membuat PPT sederhana, nanti sama Ibu Sri Mulyani juga tidak percuma, ibu-ibu ya, pakai HP, ya cara paling gampang. Mungkin tulisannya tidak usah sekomplikated saya. Oke, sekarang lihat Ibu. Jadi lihat pokok pikirnya. Saya mulai, tadi kan kerangka khotbah ada 4 ya. Ada tema, judul, pendahuluan, lalu ada tubuh khotbah, dan kemudian ada kesimpulan. Walaupun panjang kayak gini, sebetulnya isinya cuma itu-itu saja. Contohnya, saya memberi judul Tuhan Membela Keluarga. Karena ini khotbah seri yang pertama ada, ini khotbah seri yang kedua. Nah, saya kemudian mencantumkan ayat dasarnya ya. 1 Tawarikh 17 ayat 27 ya, doanya Daud. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, sebab apa yang kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kata-kata yang pengen saya tekankan biasanya saya hitami lalu saya garis bawahi ya, ayat. Nah, kalau saya, Ibu lihat ya di sebelah kanan ini ada contoh NB. Itu berarti saya akan membuka setelah membaca ayat ini saya akan ngomong pendahuluan ya. Yaitu pendahuluannya Tuhan mau membela dan memberkati keluarga. Jadi Ibu saya bisa lakukan pendahuluan apapun di sini ya. Jadi saya bisa cerita kesaksian ya, atau saya bisa cerita masalah keluarga yang diselesaikan. Jadi NB itu maksudnya saya pengen kasih contoh. Itu mungkin cara berpikir gampangnya ya. Jadi nah lalu saudara sekalian, kebetulan saya ada kata-kata hikmat, ada pengertian bahwa dalam masalah keluarga Tuhan itu membela keutuhan keluarga lebih daripada pribadi-pribadi. Ini semacam kata yang Tuhan taruh di hati sama pikiran lalu tak tulis. Sedikit ya 1-2 menit. Khotbah ini lahir saudara tahun lalu karena ada seorang wanita yang sudah ngadep ke kantor saya dan suka ketemu Ibu dan saya beberapa kali. Wanita itu suaminya selingkuhnya wis luar biasa, 3, 4 sampai 5 wanita. Dan dah bolak-balik datang minta didoakan. Lalu terakhir aku ngomong gini, kamu mau kuat sampai berapa lama? Bahasanya gitu ya. Dia kan dah ngomong, kalau kamu mau cerai, Pak Gideon tidak mendukung, tapi Pak Gideon bisa paham. Itu saking masalah keluarga ini wis wabote luar biasa ya. Ya jadi angel jadi pendeta kadang-kadang, betul enggak? Kalau kamu mau cerai, sampai mau cerai, saya tidak pernah mendukung kamu bercerai. Ya, saya sih mendukungnya sama Ibu, kamu kuat. Tapi kalau kamu cerai, minimal Pak Gideon bisa paham. Cuma bisa paham, tapi tidak mendukung. Lah bar tak omongi koyo ngono, 1,5 bulan kemudian kok suami istri datang ke kantor saya. Sing lanang ngomong gini, Pak saya bertobat. Itu aku rasanya kayak dikaplok mbek Tuhan ya. Hari itu timbul kata-kata hikmat. Tuhan itu membela keluarga.
warga. Nah, itu kan pengalamanku sama Tuhan. Anda kan punya pengalaman sendiri. Tapi kemudian kan diciptakan dalam bentuk khotbah. Nyusunnya kira-kira seperti ini. Jadi kemudian, nah seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian saya pakai kata-kata tanya. Ini contoh ya Ibu ya. Kalau saya pakai kata saya bukan saya paling baik. Mungkin ada pembicara lebih baik silahkan. Tapi ini mungkin pas paling gampang. Jadi kami kalau nyusun khotbah begitu, membuat pertanyaan, bagaimana Tuhan membela keluarga? Nah ini topikal, ayatnya kan bisa dari manapun, betul enggak ibu-ibu ya? Nah Tuhan mengingatkan saya tentang membela keluarga. Poin 1, Tuhan membela keluarga dengan mencurahkan kekuatan baru. Ibu kalau lihat catatan yang tadi bagaimana mengembangkan tubuh khotbah ya, lihat. Setelah saya menyebutkan dengan mencurahkan kekuatan baru, lalu di bawahnya ya ditulis ayat sumbernya, Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, lalu saya simpulkan sedikit, Tuhan membela keluarga dengan mencurahkan kekuatan baru. Ya, caranya ya ini kan kalau ibu lihat di lanjutan Yesaya 40 kan dengan terus melekat kepadanya. Makanya ayatnya itu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak boleh naikkan ke atas media ya. Next ya. Dan mereka tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu ayat Yesaya 40:31 ya. Nah, aplikasinya saya tulis terus melekat kepada Tuhan secara pribadi dan komunitas untuk alami kekuatan Tuhan. Ini contoh mengembangkan poin pertama. Padahal mungkin kita punya poin kedua, poin ketiga. Nah, ini contohnya lagi, poin kedua ya. Jadi jangan bingung dengan angka di depan 78, itu slide yang saya minta kepada yang bikin slide. Nah, tapi poin keduanya tadi kan pertanyaannya bagaimana Tuhan membela keluarga. Nah kalau pas khotbah kita ngomong gini, Tuhan membela keluarga dengan cara yang kedua, mencurahkan mujizatnya. Lalu ya kebetulan diingatkan Tuhan ayat dari kisah anggur di kota Kana ya. Lalu ayatnya ditulis, ditaruh di situ, ditulis ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ibu-ibu kalau mau nulis komplit boleh. Kalau tidak mau nulis komplit ayatnya enggak apa-apa ya. Saya nulis komplit karena ini untuk kepentingan PowerPoint, slide PowerPoint yang kami susun. Tapi kalau ibu cuma nulis Yohanes 2 ayat 9 dan 11 nanti mau dibaca sama WBI wanita, monggo. Yang penting ibu tahu dari sini ngomong ke sini ya. Lalu saya simpulkan, Tuhan Yesus membela perkawinan di kota Kana ya. Tanda mujizat pertama dalam pelayanan Yesus ini tanda mujizat, dan ini juga mengajar Tuhan Yesus mau membela keluarga kita dengan mencurahkan mujizatnya ya. Lalu caranya dengan ketaatan penuh kepada arahannya ya. Nah, ketika menciptakan ketaatan penuh dengan arahannya ya, ini sebagai contoh lain dari Alkitab atau pengembangan poin 2 ini. Saya cantumkan ayat, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, next media, next ya, yang di belakang, next media, oke. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, saya catat Yohanes 2 ayat 5. Aplikasi bertaat penuh kepada arahan Tuhan untuk mengalami mujizat dalam keluarga dan selanjutnya. Apakah ibu-ibu cukup mudeng hari ini? Cukup ya, ini 11.22 ternyata ya 1 jam hampir menyampai juga ya. Ya jadi ini hanya contoh ibu-ibu. Jadi gini, kalau ibu saya mengembangkan sistem ini, kita itu sistem berpikirnya itu sistematis namanya, logis. Jadi ora bariki ngomong rono, bariki menggok tengen, bariki maju, bariki mundur, sampai yang dengarkan khotbah itu tobat ya. Tobat maksud itu tobat ibu siji ki nek khotbah aku ora mudeng blas katanya. Bukan tobat bertobat ya. Jadi makanya kalau kita membentuk khotbah dengan temoto, sistematis, logis, ayat-ayat jelas, urutan-urutan jelas, ini kita khotbah udah menang 50% dulu.
Nanti yang 50% tinggal cara menyampaikan kepada jemaat WB yang ada. Oke, mungkin ada sekitar 7 menit kalau butuh tanya-tanya, saya bisa sharing melayani ibu-ibu apa, monggo ya. Karena saya kalau nggak ditanya, saya tidak tahu bagaimana bahasanya melayani ibu-ibu ya, apa yang bisa saya bagikan ya. Tapi sebetulnya ilmunya Pak Gideon ya di sini nih ya, di sini aja, nggak banyak-banyak. Ada yang perlu tanya-tanya, mungkin ada yang rodok bingung sithik atau malah mau nambahi masukan saya, malah boleh loh. Ada yang biar nambahi, mari Bu Hermin silakan. Ya, silakan kalau yang biasa-biasa khotbah nambahi. Bu Evi mau nambahi juga boleh Bu Evi ya, mungkin ya. Nggak ada? Nah kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Bu Rina. Bu Rina. Ya silakan Bu Rina. Ya itu pertanyaan pinter ya Bu ya. Jadi gini, apakah harus ada poin 1, 2, dan 3? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus. Ini gini ya, mungkin kalau ini adalah pola pengembangan khotbah yang ya kalau saya sih paling gampang buat jemaat ya. Jemaat itu kalau diajak mikir 1 ini, 2 ini, 3 ini, itu kan lebih gampang kayak mengikuti ya. Kayak ada jeda 1, 2, dan 3. Tapi apakah selalu ada poin 1, 2, dan 3? Tidak juga Ibu ya. Saya suka di komplain sama Bu Liana. Kamu naik khotbah kok selalu poin 1, 2, 3. Ya saya bilang ya itu karena saya paling gampang buat saya sama jemaat. Tapi apakah harus 1, 2, 3? Tidak. Tapi begini. Kalaupun tidak 1, 2, 3 berarti pokok pikirannya harus jelas. Jadi gini, orang yang biasa khotbah tidak pakai poin 1, 2, 3 sebetulnya itu khotbah yang bagus. Tapi kadang-kadang karena tidak jelas pokok pikirannya, maka khotbah itu kayak sesuatu yang gerambiang begitu. Kayak sesuatu yang gerambiang. Jadi tidak harus 1, 2, 3, tapi sebetulnya setiap khotbah itu selalu ada pokok pikirannya. Nah pokok pikirannya silahkan tentukan ya. Contohnya ya, coba kita latihan sedikit lah. Saya nggak tahu apakah bisa dikembangkan. Coba tadi saya lihat-lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Ibu-ibu kalau buka Alkitabnya sekarang boleh ya. Dari tadi Pak Gideon nggak buka Alkitab ya. Saya sekarang tidak buka Alkitab, saya buka Alkitab saudara. Sebab mataku ngelihat Alkitab ini sekarang raiso ternyata ya. Kok ternyata menjadi tua itu ya nyata ya. Saya membaca buku tuh kemarin sampai kriip-kriip, ya ampun Tuhan, ora iso maca aku Tuhan. Ya. Jadi ini mungkin ini ya sudah dibantu media, makasih ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Jadi mungkin kalau dikembangkan dengan poin-poin, yang paling gampang kira-kira apa ibu-ibu? Kalimat tanya atau pertanyaan apa yang bisa kita bangun sebagai nanti khotbah atau bentuk khotbah dari ayat ini maksud saya. Ada usul ibu-ibu? Biasanya kalau khotbah dari sini, khotbahnya apa ibu-ibu? Ya, ada orang pakai tanya gini, mengapa harus mengucap syukur? Nah, kalau mengapa, jawabnya lebih gampang kalau pakai poin ya. Mengapa mengucap syukur? Ya, kalau saya sih, karena ini untuk kepentingan komunikasi kepada jemaat ya. Kenapa kita mengucap syukur? 1, sebab itu yang dikehendaki Allah, contohnya. Atau kemudian, mengapa mengucap syukur? Ada poin kedua, ibu-ibu? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kalau dari teks ini aja mungkin kita cuma dapat 1 atau 2 kebenaran ya. Mengapa mengucap syukur? Sebab itu adalah hal yang dikehendaki Allah ya, dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Sebab itu hal yang dikehendaki Allah ya. Yang kedua mungkin kita kalau poin ternyata dia cukup pendek saja, mungkin 1 kebenaran. Nah, atau begini Bu, kalau ini cuma 1 kebenaran berarti kamu tidak perlu pakai poin 1, 2, dan 3.
Karena ini ternyata ayatnya cuma satu kebenaran gitu ya. Umpamanya kita menerjemahkan ayat ini hanya satu kebenaran, maka ya kita tidak harus pakai poin 1, 2, 3. Kita bisa langsung menjawab, mengapa kita perlu mengucap syukur? Kita mengucap syukur sebab itu dikehendaki oleh Allah. Itu yang bisa menjadi contoh ya. Kalau yang terpikir tadi barusan adalah bagaimana kita mengucap syukur ya, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, segala hal kan bisa kemudian bisa cerita ya. Jadi kalaupun tidak pakai poin, mungkin sharing gini, kalaupun tidak pakai poin tapi biasanya pokok pikirannya harus jelas. Pokok pikiran. Ya, pokok pikiran itu message-nya ya, Bu Dina ya. Jadi itu yang dapat saya sharingkan begitu. Ada lagi? Mungkin Ibu Lina silakan. Pakai mic Bu karena mau didengar orang banyak, sorry. Cek. Syukur. Pertama karena itu adalah kehendak Allah. Ya. Bisakah kita menempatkan poin kedua, misalnya karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Lalu kita ambil ayat dari ayat yang lain, apakah itu bisa kita lakukan? Bisa. Berarti kalau dengan Ibu, ini kan tadi kan karena kita patokannya cuma satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah kalau Ibu kemudian mengambil poin yang lain dengan ayat yang lain, itu bisa. Berarti Ibu mengembangkan khotbah jenis apa Ibu? Jenis topikal. Ibu sedang khotbah topik tentang mengucap syukur. Ayatnya bisa dari sini, bisa dari yang lain. Tapi kalau cuma mau pakai ayat ini tok, satu ayat ini kan berarti tadi bentuknya khotbah tekstual. Tekstual kadang-kadang dalam satu teks bisa ketemu tiga poin. Tapi kalau cuma satu poin ya sudah, nggak apa-apa, tidak usah ditulis poin 1, 2, 3 karena tadi pertanyaan Ibu Rina kan apakah harus kan begitu kan? Jawabannya tidak harus. Kalau memang hanya satu pokok pikiran dalam khotbah itu ya sampaikanlah satu pokok pikiran itu saja. Tapi pokok pikirannya harus jelas ya. Jadi saya lihat jadi mungkin kalau poin 1, 2, dan 3 itu kalau di pengalaman para pengkhotbah ya, kayak saya, lalu diajari Pak Rubin, lalu beberapa hamba Tuhan, poin 1, 2, 3 itu menolong orang ini loh, pendengarnya gampang gitu ya. Kadang-kadang kita tuh mau ngomong tapi pendengar nggak paham. Tapi kalau kita bikin poin 1-nya ini, poin 2-nya ini, poin 3-nya ini, pendengarnya kan lebih paham kan gitu ya. Jadi ini untuk kepentingan mungkin komunikasi kepada jemaat yang ada. Saya kasih contoh Roma 11:36 ya. Saya Januari dan Juli ini khotbah dari sini ya. Ibu yang ada di Bethel area tahu. Jadi Roma 11:36 ya. Ini contohnya satu ayat tekstual ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dari satu ayat ini saya mengkhotbahkan terus terang 3 poin ya. Apa artinya sebab segala sesuatu adalah dari Dia? Apa artinya sebab segala sesuatu adalah oleh Dia? Apa artinya sebab segala sesuatu adalah kepada Dia? Yaitu ini contoh khotbah tekstual Ibu. Jadi dari satu ayat saja ternyata bisa ada 3 poin kebenaran ya. Itu kalau seperti ini namanya khotbah tekstual. Tapi kalau seperti Ibu Dina tadi menambahkan kenapa mengucap syukur, 1 sebab dikehendaki Allah, lalu nomor 2 apa tadi namanya ada kuasa dalam pengucapan syukur, lalu Ibu ambil contoh yang lain, maka itu menjadi khotbah topikal. Begitu ya cara mengamati sederhananya ya. Baik, ada lagi mungkin beberapa saat sebelum saya serahkan Bu Evi nanti mungkin untuk menambahi dan kemudian memberi kesempatan yang praktek khotbah. Ada Ibu? Cukup? Ya, baik mungkin siapa? Oh ada, ya Ibu silakan. Salam Pak, saya mau tanya. Kalau khotbah itu kan tadi terdiri dari tema judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pokok pikiran,
Yang keempat adalah kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan itu apakah termasuk kalau biasa ada KKR gitu kan ada altar call ya? Itu masuk di dalam kesimpulan atau di bawahnya kesimpulan? Atau di bawah apa? Kesimpulan, altar call. Oh iya. Ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau pas di kelas homiletika, jadi sebetulnya kalau mau kerangka khotbah yang komplit itu lebih dari 4 itu, ya. 4 kan berhenti sampai kesimpulannya. Biasanya kalau mau komplit, kalau di kelas homiletika ada yang namanya bagian kelima itu tugas pendengar. Tugas pendengar. Nah, tugas pendengar itu kira-kira dia kan harus menanggapi. Tugas pendengar kan menanggapi. Maka mungkin kalau altar call kita menanya sama jemaat ya, kita menantang ya. Nah, itu berarti di bawah kesimpulannya. Jadi kalau mau lebih detail lagi biasanya ada yang namanya tugas pendengar. Nah, dan memang mungkin satu hal yang teringat ya, karena Ibu tanya tentang KKR, memang khotbah kalau pengajaran di gereja sama KKR nanti bedanya ada demikian. Kalau dari pengalaman khotbah KKR itu biasanya lebih simpel ya, poinnya tuh pendek-pendek dan langsung menusuk kepada hati dan pikiran pendengar, karena tujuannya langsung menantang pendengar ya. Tapi itu memang mungkin nanti di dalam pengalaman menyampaikan khotbah lama-lama kita bisa tahu, oh kalau khotbah di gereja kayak gini, yang untuk pengajaran, oh kalau khotbah KKR di tempat yang umpamanya umum KKR, tekniknya akan sedikit berbeda, sedikit saja begitu. Jadi tadi menjawab ya Bu ya, itu di luar kesimpulan sebagai tugas pendengar biasanya untuk kita menantang mereka menjawab altar call begitu ya. Gitu ya Bu. Cukup? Pak? Oh ya, kalau Ibu mau tanya begitu, saya sekarang, jadi gini ya, saya mengikuti satu prinsip dari pendiri HG Institute, dia apa atau namanya, jadi gini, verdict, jadi gini, khotbah kalau mau efektif, ini sudah mulai meluas dari yang lain itu tadi ya. Khotbah kalau mau efektif, itu memang biasanya di akhir khotbah kita memberikan namanya verdict, itu kayak menantang orang untuk mengambil kesimpulan. Verdict namanya ya. Jadi kalau apakah tantangan itu bisa disampaikan di setiap khotbah? Jawaban saya bisa, dan lebih baik seperti itu. Selesai menyampaikan khotbah apapun, idealnya ibu-ibu memang menantang ya. Jadi apakah Anda mau tetap mengucap syukur? Apakah Anda tetap mau memelihara iman? Tantangan-tantangan seperti itu memang baik, menolong pendengar untuk menyimpulkan dan kemudian mengambil tanggapan atas khotbah tersebut. Tapi kalau yang namanya altar call, itu altar call kan teorinya kan tantangan yang sambil maju. Nah, itu ya tidak perlu setiap ibadah ya. Tidak perlu setiap ibadah tantangan altar call sambil maju, tapi tantangan dalam artian pengambilan keputusan atau verdict itu tadi, kalau saya sih, saya senang melakukannya di tiap ibadah. Karena saya percaya di tiap pesan ibadah selalu ada hal yang harus ditanggapi sama jemaat itu. Jadi kita nantang dalam artian nantang ngambil keputusan. Ya, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih menambahkan dinamika yang baik. Ada lagi? Ibu? Cukup, saya kembalikan sekarang kepada Bu Evi untuk nanti melanjutkan atau praktek, silakan. Ya. Ya. Atau memberi penekanan, itu di belakang Bu Evi, mic-nya. Terima kasih Pak Gideon, semuanya terberkati? Belum semuanya yang ngomong amin ya, semuanya terberkati? Setuju semuanya terberkati? Iya, berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah, tadi lewat tanya jawab sudah terjawab. Ya, dan ini sesungguhnya sesi yang sungguh sangat harusnya menjadi bekal buat wanita, terlebih ibu gembala, terlebih juga pengurus wanita ya, karena sekarang ini dunia akhir zaman, hari-hari ini pengajaran tidak demikian mulus saja, aman-aman saja. Jadi kalau bisa mencetak dari WBI yang ada itu lebih aman ya, bukan begitu Pak Gideon ya. Jadi
mari kita terus belajar ya. Belajar itu memang rasanya tadi bosen ya, rasanya buang waktu ya, rasanya aduh kok seperti ini. Tapi itulah orang yang mau maju, orang yang mau berkembang, potensinya makin melebar, maka harus belajar kembangkan sayap. Belajar apa ibu-ibu? Kembangkan sayap, caranya lewat seperti ini, pembekalan ya, ikuti ya, saya juga seperti itu dan itu dampaknya dahsyat luar biasa. Ketika suami saya menghadapi masalah dalam kesehatannya, saya bisa dalam arti menolong. Ya, kalau di sesi Pak Gideon ada itu tentang SIGE kalau enggak salah ya, Ibu Gembala menjadi backup bagi Bapak Gembalanya. Jadi karena ada bisa oleh karunia Tuhan tentunya ya, diperlengkapi belajar tadi sedikit-sedikit lewat jam terbang tentunya. Kalau saya dulu jam terbangnya adalah lewat direkam pakai kaset. Ya, zaman sekarang kan enggak model ya. Zaman dulu saya pakai tape gitu ya, di rumah itu sejak saya muda kan saya suka dikasih tugas menyampaikan firman ya di youth, di apa sekolah minggu atau apa, saya prakteknya itu lewat kaset, saya rekam. Ya, jadi mungkin intonasinya, apanya bisa belajar. Nah sekarang ini belajar enggak perlu bayar, cuma lewat YouTube. Lewat apa ibu-ibu? YouTube gratis asal pakai tadi loh ya, ada wifi-nya ya kan, langganan kan juga enggak mahal ya. Dan saya percaya WBI Selatan 1 pasti akan lebih maju dan berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah karena itu mungkin di sesi ini masih ada 1/4 jam, saya berikan waktu buat ibu-ibu yang biasa mungkin ya, sudah terbiasa menyampaikan firman, renungan singkat ya, 5 menit juga boleh ya, atau pengurus yang ada ya, silahkan. Jadi nanti mumpung ada tadi trenernya bisa dinilai begitu ya. Dan siapa yang mau bisa menyediakan dirinya, tadi saya sudah minta dengan Ibu Evelyn Rina ya, siapkan dari pengurus 1 aja ya. 2 juga boleh ya, untuk menjadi contoh. Jadi kalau orang itu sudah tambah pengetahuan tapi enggak praktek ya, orang Perancis kuno bilang boje. Ya, sia-sia. Betul begitu ya Bu Liana? Wah nambah ilmu terus, nambah tapi orang pernah praktek. Aku pengen renang tapi enggak pernah nyemplung di kolam renang, ya enggak pernah bisa renang kayak saya. Ya, karena mama saya dulu juga strength ya. Tanya gurunya renang apa? Kalau laki-laki enggak usah, jadi sekali saja saya ikut renang diajari waktu itu ya. Oh tangannya gini, kakinya gini gitu ya. Terus nyemplung sekali kan ya juga belum pernah bisa toh. Nyemplung 2 kali enggak boleh kalau gurunya itu laki-laki ya. Sampai sekarang enggak bisa renang, pakai ilmu apa itu? Batu saja, ngelelep langsung sudah gitu ya. Nah tapi karena itu saya memberikan kesempatan ibu-ibu ya, sudah dengar mesti apa? Kok diem semua? Sudah dengar mesti apa? Praktek. Ayo bilang kiri kananmu, praktek kok. Ya, enggak praktek di sini enggak apa-apa, tapi di rumah harus praktek loh ya. Oke. Siapa yang bisa membantu? Bu Rina sudah siapin? Bu Rina itu. Oh, tunjuk-tunjukan. Ya udah 2-2 aja, 1-1, 5 menit 5 menit gitu ya. Oh, Pak Gideon langsung setuju. Ya. Oke. Bu Rina dulu ya, monggo Bu. Ya nanti setelah itu Bu Evelyn Rina dan menutup di dalam doa makan kita. Ya oke, kita dengerin ya, ayo. Oh tepuk tangan buat semangat ya. Oh, Lina, oh ya hampir sama ya. Terima kasih ya. Ini dadakan ya saudara, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang kalau untuk khotbah langsung dadakan kayak gini, dengkulnya teklotean saudaraku. Karena apa? Dalam artian kan kita harus persiapan, kita harus punya tempat untuk kita tenang, merenung, ya, bertanya sama Tuhan apa yang harus disampaikan. Ya, tapi ini karena latihan dan harus penundukan diri. Ya, kepada otoritas. Jadi saya mau belajar. Sekalipun mungkin nanti dalam hal ini, karena ini langsung dadaan ya. Saya Alkitabnya enggak bawa, saya bawanya HP. Ya saudaraku, jadinya ya apa yang ada di hati saya itu yang saya mau belajar untuk
membagikan. Nanti monggo dikoreksi atau bagaimana saya perlu dibantu. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Semua diberkati siang hari ini. Saya mau tanya terlebih dahulu, apakah ibu-ibu semuanya sudah berdoa? Pasti semua akan menjawab sudah berdoa. Ya, doa makan, selesai makan, ya doa mau berangkat makan. Tapi saat ini kita akan belajar, saudaraku, doa yang tidak sekedar biasa kita lakukan. Doa yang kita akan dapat berkat di situ, ada kuasa di dalam doa itu. Kita akan buka ya, saya percaya saudara semua sudah tahu ayatnya ya. Di mana? Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ya. Oh iya, terima kasih dibantu. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Judul khotbah kita hari ini, doa yang sangat besar kuasanya. Saya percaya setiap kita kepingin setiap doa kita tuh ada kuasa yang dinyatakan di situ. Bagaimana saudaraku kita berdoa yang besar kuasanya? Seringkali kita mendengar ya orang-orang mengambil bagian yang kedua. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi poin di atasnya tuh tidak diperhatikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin doa kita ini besar kuasanya, kita harus mendoakannya dengan yakin dan kita harus menjadi orang yang benar, saudara. Ya. Orang yang benar itu seperti apa? Kita lihat dari teks firman Tuhan ini, mari kita lihat kembali ayat ini. Dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Kita lihat di ayat ini saudaraku, berarti kalau saya mengambil inti dari kata-kata firman Tuhan ini, bahwa di dalam hati kita itu tidak ada dosa. Ya. Dan kita harus, yang pertama, tidak ada dosa di dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku, kita harus saling mendoakan. Ya. Jadi kalau kita ingin doa kita itu berkuasa, kita tidak boleh menyimpan dosa di hati kita. Saudara bisa melihat di Yesaya 59 kalau tidak salah, ayat 1 dan 2 di sana. Bisa mungkin dibukakan ayatnya, saudara. Yesaya 59, ayat yang pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Selanjutnya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi poin pertama ini sudah terjawab, saudaraku. Kita tidak boleh menyimpan dosa di dalam diri kita. Lalu kalau kita, waduh lah piye, padahal aku sudah melakukan dosa, ya. Entah tadi ngerasani tonggone, ngerasani pendetone, dosa enggak saudaraku? Dosa. Berarti kita harus membereskan itu saudara di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, membawa doa-doa kita minta pengampunan dan pemberesan pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mesti beres dulu saudaraku. Hati kita harus bersih dulu. Pemberesan kita dengan Tuhan. Dan kalau perlu kita datangin orang yang mungkin kita nggak beres dengan dia. Beresin dulu. Karena kita mau doa kita penuh kuasa. Amin saudaraku. Kita orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita rindu setiap doa kita penuh kuasanya. Dan dikatakan juga, saudara, jikalau kita berdoa, ya saudaraku, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Ya, kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Bahkan firman Tuhan juga berkata, kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam nama Yesus dan kita percaya bahwa kita menerimanya. Saya lupa ayatnya itu di mana, ya, karena nggak sempat nyari-nyari. Ya, tapi ada ayat yang berkata begitu. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa, kita percaya bahwa kita itu sudah menerima. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita belum lihat tapi kita percaya. Aku percaya Tuhan pasti mendengar doaku dan menjawab doaku. Aku percaya aku pasti akan menerimanya. Saya tutup dengan kesaksian saudaraku. Saya pernah sakit ya. Saya sebenarnya itu pernah kena COVID saudara. Saya waktu sakit awal penyakit itu datang pada diri saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kok sakit kayak gini. Saya minta Tuhan tolong aku. Ya, ngomong terus sama Tuhan. Ya. Terus saya dapat sesuatu saudaraku di hati saya. Kamu pasti sembuh gitu. Amin. Saya percaya Tuhan, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Lalu saya diingatkan satu firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terngiang-ngiang ayat itu. Lalu saya perkatakan, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Setiap kali saya ucapkan itu saudara. Aku pasti sembuh. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara tahu apakah besoknya saya langsung sembuh? Atau pada saat itu saya langsung sembuh? Tidak saudaraku. Semakin berat kondisi saya saudaraku. Besoknya itu aduh seperti mau mati saudaraku. Di tenggorokan rasa sakit, badan panas tinggi. Lalu saya tidak bisa merasakan dan saya tidak bisa mencium bau wangi ataupun bau busuk. Saya itu, loh kok jari ini wingi Tuhan berfirman kamu pasti sembuh. Lah saiki kok aku malah berat ini Tuhan, ya. Seringkali kita protes ya, Tuhan piye toh Tuhan gitu ya. Dan itulah yang saya alami. Saya ngomong Tuhan kok berfirman aku pasti sembuh. Tapi ini kok penciumanku malah tidak berfungsi. Ngasih saudaraku minyak kayu putih itu tak delondok. Kayak saudara itu tidak bau sama sekali ya. Minyak wangi itu tak semprot-semprotnya di kamar. Tidak bau sama sekali saudara. Tapi Tuhan firman kamu pasti sembuh. Saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan aku percaya aku pasti sembuh, tapi ini bagaimana Tuhan, kok aku semakin kayak gini? Saya dengar saudaraku dalam hati saya, tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Amin, saya gitu, amin Tuhan, saya percaya, ya Tuhan saya percaya. Orang sakit AIDS saja disembuhkan, orang sakit kanker saja bisa disembuhkan. Orang yang lupa ingatan itu loh, disembuhkan sama Tuhan. Saya percaya saya pasti sembuh juga Tuhan. Saya gitu saudaraku. Saya percaya amin Tuhan. Saya lewati proses itu tidak mudah saudaraku. Saya hampir mati rasanya. Dan saya tidak ke dokter. Saya itu rada edan orangnya saudaraku. Karena apa? Kalau Tuhan tidak bilang kamu berangkat ke dokter, saya enggak ke dokter saudaraku. Tapi kalau saya sakit saya tanya dulu, Tuhan saya boleh ke dokter enggak? Kalau Tuhan dalam hati nurani saya ada
kemantapan untuk pergi ke dokter, saya pergi ke dokter. Tapi sebelum pergi ke dokter saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta keterangan dokter itu tidak membahayakan. Ya gitu. Ya egois banget ya saudaraku. Itulah saya saudaraku ya. Saya ngomong seperti itu. Ya saya berangkat ke dokter, saya periksa dokter tapi sebelumnya berangkat. Saya ngomong gitu sama Tuhan, biar dokter itu menyatakan bahwa penyakit itu tidak membahayakan saya. Gitu. Dan itu saya ngalami kayak gitu. Saya tahu yang saya alami. Saya sakit kena itu, setelah itu saudaraku 5 hari persis saya sembuh. Ya, setelah saya terima, Tuhan katakan tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Amin Tuhan. Saya terus memperkatakan Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku pasti sembuh Tuhan. Dan itu saya tidak menyangka besok paginya saya langsung giras saudaraku. Tahu giras? Saya langsung sembuh, saya langsung bisa beraktivitas, saya langsung bisa pergi doa malam, saya langsung bisa nyalakan khotbah, minggunya saya bisa khotbah. Itu karena Tuhan. Kuasa Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang. Amin. Kalau menyaksikan kuasa Tuhan itu wakih banget saudaraku. Banyak sekali. Karena Tuhan kita itu memang hebat, dahsyat, luar biasa. Berdoalah kepada Tuhan. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi ingat, poin-poinnya, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Akui kalau kita ada dosa. Dan jangan kita hidup di dalam dosa. Amin. Tuhan Yesus berkata semua. Dadaan we koyo ngono ya. Ya, tapi karena waktu ya, jadi cukup satu saja ya supaya nggak molor-molor begitu ya. Jadi selamatlah sejahtera buat Bu Evelyn Rina ya. Tetapi jangan lupa ya, kan di sini terus ya di gawang ya. Terima kasih Bu Evelyn Rina yang sudah memberikan tempat ini, juga Pak Pendeta Denny ya yang sudah menyambut setiap BBI yang hari ini ada di tempat ini ya untuk pembekalan setiap Ibu Gembala dan juga pengurus WBI di wilayah Selatan 1. Baik, kita akan berdoa buat makan siang, nanti Ibu Evelyn Rina ya untuk memimpin di dalam doa. Oh, nilainya piro iki? Pak Pendeta Gideon nih yang harus kasih nilai, kayaknya luar biasa loh Pak. Mantap toh Pak, sempurna mungkin nilainya ya Pak. Oh ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya, kita berdiri bersama-sama ya. Monggo Ibu Evelyn Rina bisa berdoa untuk doa makan siang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita akan berdoa Ibu-Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gideon sama Bu Evi yang sudah hadir di tempat ini membekali setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati Ibu. Dan jangan lupa ketika kita pulang, mari kita praktek di tempat masing-masing. Baik, kita akan berdoa untuk makan siang. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pembekalan yang sudah kami dapat. Biarlah semua yang kami dapat hari ini menjadi pembelajaran buat kami, menjadi panduan buat setiap ibu-ibu di tempat ini untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih baik di tempat kami masing-masing. Terlebih Tuhan, bukan hanya sekedar kami bisa berkhotbah, tapi Tuhan mengurapi setiap kami sehingga pelayanan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan menikmati makan siang yang sudah disediakan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan dengan berlipat kali ganda, dan Tuhan akan memberkati setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kami sehingga memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.